Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tutorial modeling struktur dengan menggunakan software Tekla Structure. Masukkan alamat email dan password yang sudah teregistrasi dengan akun Trimble. Untuk environment-nya, pilih Southeast Asia. Kalau belum ada, silakan download dulu pada web Tekla Structure. Role-nya pilih all, kemudian klik OK. Di sini saya menggunakan Tekla Structure 2020. Ini terdapat menu recent, menampilkan semua file yang diurutkan berdasarkan waktu pembuatannya. Kemudian all model, menampilkan semua file yang diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian kita ke menu new untuk membuat modeling baru. Kemudian kita ganti nama filenya. Setelah itu kita klik create. Ini merupakan tampilan awal yang terdapat garis putus-putus atau grid lines-nya yang terdiri dari sumbu X, sumbu Y, dan elevasinya di Z. Untuk membuat grid lines, kita klik pada lines-nya. Kemudian kita ubah koordinat di sumbu X-nya. Ini berarti masing-masing dari jarak sumbu X-nya sebesar 6000 mm. Untuk sumbu Y-nya berarti masing-masing jarak dari sumbu Y-nya sebesar 5000 mm. Untuk elevasinya atau di Z-nya, kita gunakan elevasi minus 1500, 0, 4000, 8000, dan 10500. Dan untuk labels atau penamaannya pada sumbu X, kita gunakan huruf. Untuk sumbu Y-nya kita gunakan angka. Dan untuk Z-nya atau elevasinya, kita samakan dengan koordinat di Z dengan menambahkan simbol plus di depan angkanya. Ini tidak ada yang perlu diubah. Kemudian kita klik modify. Kita perbesar untuk menyesuaikan area kerja kita sesuai dengan grid lines yang telah kita modifikasi. Kita klik di dalam kubus itu, kita klik kanan, kemudian fit work area to entire model. Ini jadi sudah sesuai dengan grid lines yang telah kita modifikasi. Kemudian kita ke menu concrete untuk membuat pondasinya. Kita pilih pad footing untuk membuat pondasi tapak. Diganti namanya menjadi pondasi tapak. Profilnya pun kita ganti menjadi 1000 kali 1000. Kita gunakan bintang untuk kalinya. Material dan kelasnya tetap. Untuk bagian position diubah pada bagian tabnya menjadi minus 1150, yang berarti bagian atas pondasi berada di level minus 1150 mm. Dan bagian bawah pondasi berada di level minus 1500 mm. Untuk bagian case unit, kita ubah menjadi case in place, karena pada umumnya pekerjaan pondasi dikerjakan di tempat. Klik expand. Sudah terlihat modeling dari pondasi tapaknya. Dia berada di bawah elevasi 0 atau di bawah dari grid lines-nya. Klik kanan interrupt untuk membatalkan perintah. Kemudian pondasi ini kita gandakan ke masing-masing area yang lain. Sebelumnya diubah dulu koordinat sistemnya menjadi global. Tabnya 30, bottom dan size-nya pun sama, 30 mm. Klik modify.
Kita klik copy, klik sumbu Y1 sebagai titik acuan, Y2, Y3, sampai dengan Y5 untuk menggandakan pondasi tapaknya. Untuk menggandakan pondasi tapak ini ke area yang lain atau sumbu X atau ke arah kanan, kita blok semua pondasi yang sudah kita buat. Kemudian kita klik kanan, kita pilih copy spesial linear. DX-nya kita ubah menjadi 6000 mm karena masing-masing jarak dari sumbu X-nya yaitu 6000. Number of copy-nya 3. Kita klik copy, oke. Klik kanan, interrupt. Ini sudah terlihat pondasi tapak yang sudah kita gandakan, kemudian kita blok pondasi yang tidak sesuai dengan area kerja kita, dan kemudian klik delete pada keyboard. Selanjutnya pekerjaan kolom beton. Kita ke menu konkret dan pilih kolom. Kita bisa ganti namanya. Profile tetap, material dan kelasnya pun tetap. Untuk bagian positionnya diubah pada bagian topnya menjadi ketinggiannya yaitu 500 mm dan bagian bawahnya menjadi minus 1150. Kita letakkan pada point intersection agar tepat berada di atas pondasi tapaknya. Selanjutnya kita gandakan kolom ini ke area yang lain. Untuk menggandakan kolom beton ini ke area yang ada di sebelah kanan, kita klik kolomnya, kemudian sambil menekan Ctrl di keyboard, klik kanan, kemudian copy spesial. DX-nya tetap 6000 mm karena masing-masing jarak dari grid X-nya yaitu 6000 mm. Sudah digandakan ke area yang lain, kemudian kita hapus kolom beton yang tidak sesuai dengan area kerja kita di blok, kemudian kita klik delete di keyboard. Selanjutnya kita membuat kolom baja. Kita ke menu style dan pilih kolom. Diubah namanya. Untuk profilnya kita gunakan profil W310 x 158. Klik apply dan oke. Untuk bagian positionnya diubah pada bagian topnya atau ketinggiannya menjadi 8000 mm. Dan untuk bagian bottomnya diubah menjadi 500 mm. Setelah itu kita tempatkan tepat berada di atas kolom beton tadi. Kemudian rotasi dari kolom baja ini kita ubah menjadi top, klik modify, dan kita gandakan ke area yang lain. Kita copy, kemudian kita gandakan ke area yang ada di sebelah kanan atau sumbu X. Kita klik dari semua kolom baja yang telah kita buat tadi sambil menekan Ctrl di keyboard. Kita gunakan copy linear. Untuk masing-masing jaraknya 6000 mm. Kita klik copy dan oke. Nah, sudah terlihat kolom baja yang telah kita buat. Kemudian kita hapus kolom baja yang tidak sesuai dengan area kerja kita dengan cara di blok, kemudian klik delete di keyboard. Untuk kolom baja di grid B dan grid C, ketinggiannya diubah menjadi 10.500 mm. Kita klik semua,
kolom baja yang ada di grid B dan grid C, kemudian diubah pada bagian topnya menjadi 10.500. Nah, sudah terlihat pada kolom baja di grid B dan grid C, ketinggiannya menjadi 10.500 mm. Untuk melihat elevasinya, kita ke menu New View. Kita butuhkan grid 1 untuk melihat elevasinya. Kemudian Plan Plus 4000. Kita kembali ke View 3D. Kita ke grid 1 untuk melihat elevasinya. Selanjutnya kita membuat rafternya. Kita ke menu Steel dan pilih Beam. Ini elevasi minus 1500, 0, 4000, 8000, dan 10500. Kita pilih di endpoint atau point intersection. Kemudian kita cari midpointnya. Sudah terlihat rafternya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita pindah kembali ke View 3D. Untuk menggandakan rafternya ke area yang lain, kita pilih kedua rafter ini, kemudian kita copy. Nah, ini rafternya sudah kita gandakan, dan ini modeling dari tutorial pertama kita. Selanjutnya kita buat balok. Sekarang kita berada di plan 4000 atau berada di view 3. Untuk melihat balok yang sudah kita buat pada ketinggian 4000 mm, kita kembali ke menu 3D. Nah, ini sudah terlihat baloknya.